Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1078, menerima kebaikan hati Anda. Pada tembok yang mengelilingi tempat ini, terdapat total 18 pintu yang terbagi dalam 3 lokasi. Dan di masing-masing lokasi tersebut, terdapat 6 pintu gerbang. Dimas Wu tiba di depan ke-6 gerbang itu. Di atas 6 gerbang tersebut terukir nama-nama yang berbeda. Ada niat untuk hidup, ada penyebaran pasukan penghancur, ada teknik rahasia super, serangan fatal, pengguncang langit, segalanya ilusi. Tampaknya setiap gerbang mewakili tipe ujian yang berbeda-beda. Dimas Wu menatap salah satu gerbang selama beberapa saat. Tidak langsung masuk, melainkan hanya terdiam dan merenung. Saat itu pula, seorang wanita berpenampilan menawan dan bertubuh indah berjalan ke sisi Dimas Wu sambil membawa kartu nama yang baru ia dapatkan. Wanita itu mendongak menatap 6 gerbang di hadapannya dan mengamati dengan saksama. Merasakan hawa asing di sisinya, Dimas Wu yang tengah merenung seketika mengernyitkan dahi dan menoleh pada wanita mempesona di sebelahnya. Wanita itu memiliki wajah yang dapat meluluhkan hati semua pria di dunia. Matanya seperti memiliki sihir yang dapat memikat semua orang. Siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta. Melihat wanita mempesona ini, Dimas Wu tidak jatuh cinta, namun terlihat ekspresi bingung di matanya. Tadi begitu orang itu mendekat, Dimas Wu langsung merasakan aura yang dahsyat dan menakutkan. Itu sungguh aura yang hanya bisa terpancar dari master yang telah mencapai tingkat tinggi. Saat berjalan dari titik pusat hingga ke sini, Dimas Wu telah melewati begitu banyak orang, namun tidak seorang pun bisa memberikan aura sekuat wanita ini. Dan yang membuat Dimas Wu terkejut adalah, aura ini terpancar dari seorang wanita cantik yang menawan. Karena merasakan pandangan Dimas Wu, wanita mempesona itu pun menoleh, memandang Dimas Wu dengan kedua matanya yang begitu indah, dan berkata terus terang, "Jangan terlalu terpana melihatku. Tidakkah kau pernah mendengar, semakin memikat seseorang, ia akan semakin berbahaya?" Suara mempesona wanita itu bagaikan sihir. Begitu ia membuka mulut, suaranya cukup untuk meluluhkan tengkorak seluruh lelaki di dunia. Tetapi, Dimas Wu sama sekali tidak terpengaruh. Tanpa mengubah ekspresinya, ia berkata sejujurnya, "Aku melihatmu bukan karena kau mempesona." Hohoho, mendengar perkataan Dimas Wu yang berterus terang, wanita mempesona itu tertawa sambil menutupi mulutnya. Tawanya ini membuat parasnya yang menawan semakin memabukkan. Setelah tertawa, wanita mempesona itu memandang Dimas Wu dan berkata pelan, "Tentu saja aku tahu, kalau tidak, aku tidak akan memberimu peringatan sesingkat itu." Saat berbicara, bibir lembut wanita mempesona itu menebarkan sekelibat aroma harum yang segar ke wajah Dimas Wu. Jika itu pria pada umumnya, saat menghadapi godaan semacam ini, mereka pasti sudah ternganga, seluruh tubuh mereka pasti akan bergetar. Tetapi Dimas Wu tetap tidak bergeming, bahkan dalam menghadapi godaan semacam ini, tatapan matanya pada wanita mempesona itu tetap suci dan polos. Jelas apa maksud wanita mempesona itu, jika Dimas Wu menyukai kecantikannya dan memandangnya dengan penuh nafsu, ia sudah akan menyerang Dimas Wu dari tadi. Tetapi saat ia menoleh, dilihatnya sorot mata Dimas Wu ketika memandangnya tidak sama seperti pria lain. Di dalam matanya tidak ada sedikit pun nafsu, hanya ekspresi yang terkejut. Karena itulah, wanita mempesona itu bercanda duluan dengan Dimas Wu. Di mata wanita cantik itu, Dimas Wu telah menjadi pria yang tidak biasa. Menatap Dimas Wu dalam-dalam, senyuman penuh makna muncul di wajah cantiknya. Setelahnya, dengan lembut ia membuka bibir merahnya dan bertanya, "Namaku Drimidu, siapa namamu?" "Dimas Wu," jawab Dimas Wu datar. Drimidu tetap memandangi Dimas Wu, matanya yang menawan tampak tajam, bagaikan ingin mengenal Dimas Wu secara menyeluruh. Namun,
Mata gelap Dimas Wu bagaikan tidak berujung, sehingga pandangan Dreamy Du tidak bisa menembus Dimas Wu. Tuan Muda Wu, karena kita sudah ditakdirkan untuk bertemu di sini, kenapa kita tidak pergi bersama? Setelah menatap Dimas Wu cukup lama, akhirnya Dreamy Du berbicara lagi untuk memberikan tawaran pada Dimas Wu. Mendengarnya, Dimas Wu terdiam selama beberapa detik, lalu segera menjawab, boleh. Jalan menuju benua Jiushu tidaklah mulus. Ujian di balik gerbang ini adalah tahap akhir, dan pastinya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Bagi Dimas Wu, memiliki rekan yang kuat tentu akan menguntungkan, tentu saja ia tidak akan menolak. Melihat Dimas Wu setuju, Dreamy Du tersenyum tipis dan berkata lembut, kalau begitu, Tuan Muda harus menjaga Dreamy baik-baik, ya. Suara Dreamy Du sangat mengguncang hati, ditambah wajah cantiknya yang tak tertandingi, hati Dimas Wu yang biasanya selalu tenang pun ikut bergetar. La tidak terlalu menyukai perasaan ini, sehingga segera berbalik, dan melihat kembali ke gerbang di depannya. Melihat itu, Dreamy Du pun bertanya pada Dimas Wu, Tuan Muda Wu sudah melihat-lihat begitu lama, apakah Tuan Muda sudah memilih mau masuk ke gerbang yang mana? Apakah kamu punya ide? Dimas Wu tidak menjawab Dreamy Du secara langsung, melainkan balik bertanya dengan datar. Itu tergantung Tuan Muda. Apakah kamu mau melampaui dirimu di bidang yang telah kau kuasai atau mau mengambil tantangan baru? Tanya Dreamy Du pelan bagaikan mengatakan sebuah rahasia. Keduanya boleh dicoba, jawab Dimas Wu. Tujuannya pergi ke benua Jiushu adalah untuk mencari Larvis Wu, namun ia juga bisa menebak bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Larvis Wu padanya. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, ia tidak bisa berpuas diri dan terus tinggal diam. Di atas gunung masih ada gunung. La harus mencoba bidang baru, serta melampaui dirinya sendiri. La bisa memperkuat diri dengan menghadapi lebih banyak tantangan. Tidak peduli apa yang menantinya, ia harus mengerahkan usaha terbaiknya untuk terus maju. Awalnya, ia memilih sebuah gerbang secara acak dan berencana langsung masuk ke dalamnya. Tetapi ketika ia sampai di ambang pintu, ia lagi ragu. La tahu, kata-kata yang terukir di atas setiap gerbang mewakili ujian di balik pintu itu. Untuk sesaat, Dimas Wu belum bisa mengambil keputusan. Dreamy Du memandang Dimas Wu dan perlahan berkata, kalau Tuan Muda memang belum menentukan, Dreamy bantu pilihkan, bagaimana? Mendengar Dreamy Du berkata demikian, Dimas Wu menoleh dan memandangnya dalam-dalam, lalu berkata, baik. Kalau begitu, ikuti aku, Tuan Muda, ujar Dreamy Du dengan menawan, kemudian mengambil langkah menuju salah satu gerbang. Di atas gerbang itu, tertulis segalanya Lucy. Melihat tulisan, segalanya ilusi, yang tertulis besar-besar itu, kemudian melihat sosok indah Dreamy Du dari belakang, mata Dimas Wu bersinar penuh makna. Segalanya Lucy, dua kata ini memiliki arti yang sangat mendalam, begitu dalam hingga tidak dapat ditebak. Dreamy Du juga seperti dua kata itu, ia memberinya jawaban saat ini, namun sepertinya, ia juga hendak memberitahunya sesuatu yang lain. Ketika pikiran Dimas Wu masih berkelana, Dreamy Du menoleh ke belakang dan tersenyum, memandang Dimas Wu dengan penuh pesona sambil bercanda, kenapa? Apakah Tuan Muda Wu tidak berani mengikuti Dreamy? Ekspresinya yang menggoda, serta perkataannya yang memancing tersebut kembali membuat hati Dimas Wu bergetar. La segera menenangkan pikirannya dan mengikuti Dreamy Du memasuki gerbang bernama Segalanya Lucy. Tetapi, saat mereka baru saja memasuki gerbang, terdengar suara dari belakang mereka. Dewi Dreamy. Dimas Wu dan Dreamy Du menoleh bersamaan. Mereka melihat 5 orang yang berada belakang mereka. Wajah kelima orang itu pucat, mereka tampak sedikit sakit. Mata mereka dipenuhi urat berwarna merah darah dan terlihat sangat jahat, seperti orang yang kecanduan. Saat ini, mereka menatap mata Dreamy Du dengan nafsu dan ketamakan yang tak dapat disembunyikan. Mereka jelas mengenal Dreamy Du dan terpesona olehnya. Karena itu, melihat Dreamy Du memasuki pintu ini,
mereka bergegas mengikuti. Begitu melihat 5 orang itu, tampak sekelibat hawa dingin dalam mata Drimidu, kecantikannya bagaikan diselimuti oleh es. Tak kusangka Dewi Drimi juga ke sini. Kalau tahu dari tadi kau juga mau ke sini, seharusnya kita berkelompok dan pergi bersama saja, bukankah akan bagus sekali? Kata salah seorang yang berbadan kurus. Lelaki bermulut tajam dan berwajah cekung itu berbicara sambil memandangi Drimidu, bagaikan seekor serigala yang melihat domba gemuk. Benar, kita kan orang benua Tianyu, kalau kita berkelompok, para kakak ini pasti bisa menjagamu dengan baik. Kata salah seorang lainnya menimpali, ia adalah pria bertubuh gemuk dan bertelinga besar. Sorot matanya lebih melekat dibandingkan pria bertubuh kurus kering itu. Lah tak henti-hentinya mengamati Drimidu dari atas ke bawah, seperti ingin memasukkan setiap inci tubuh Drimidu ke dalam matanya. Kelima orang ini berasal dari sebuah kelompok jahat di benua Tianyu, dan mereka bersatu menjadi satu kelompok. Mereka datang kemari bersama-sama, tujuan mereka tentu saja untuk masuk ke benua Jiushu dan mencari tantangan baru. Drimidu tampaknya sudah terbiasa dengan mata penuh nafsu kelima orang itu. Lah tidak mempedulikan mereka, aura dingin di wajahnya sedikit berkurang, ekspresinya kembali normal. Lah berkata pelan, sungguh suatu kehormatan jika Anda sekalian mau menerima Drimi. Mendengarnya, Dimas Wu terkejut. Awalnya ia pikir Drimidu tidak akan membiarkan para pria yang tertarik padanya memiliki akhir yang baik. Sekarang, 5 pria yang sangat jelek ini jelas-jelas menggoda Drimidu, tetapi Drimidu tampak acuh tak acuh. Hal ini membuat Dimas Wu bingung. Mendengar kata-kata Drimidu, mata mereka berlima menjadi semakin bernafsu. Seorang pria berhidung melengkung tiba-tiba menghela napas dalam-dalam. Aku sudah lama mendengar bahwa meskipun Dewi Drimi sangat cantik dan mempesona, tapi ia masih suci dan bersih, bahkan hingga saat ini masih perawan. Apakah rumor ini benar? Apakah kamu buta? Dengan aura menggoda Dewi Drimi ini, mana mungkin ia masih perawan? Kemampuannya pasti akan membuatmu kagum, jawab pria gemuk bertelinga besar itu. Entah itu benar atau tidak, karena kita semua sudah bertemu di sini, bagaimana kalau kita saling berinteraksi secara mendalam, agar Dewi Drimi dapat merasakan kenikmatan surgawi? Bagaimana? Benar, benar. Kita berlima pasti akan membuat Dewi menikmati kebahagiaan surgawi. Kelima orang itu mengucapkan kata-kata kotor tanpa ragu sedikit pun. Mereka semua menganggap Drimidu sebagai hidangan di atas piring. Drimidu menoleh pada Dimas Wu dan tersenyum indah. Senyumannya begitu memikat hingga merasuk ke jiwa dan raga. Tuan Muda Wu, bisakah kamu membantu Drimi? Kau urus 3 orang, aku 2 orang, bagaimana? Tanya Drimidu sambil memandang Dimas Wu dengan senyuman manis. Boleh saja, jawab Dimas Wu tanpa berpikir. Kelima orang biadab ini telah mengikis kesabaran Dimas Wu. Dimas Wu yang hanya menonton saja sudah tidak tahan lagi, apalagi Drimidu. Jadi, ia bersedia bekerja sama dengan Drimidu untuk memusnahkan para sampah itu. Melihat Dimas Wu langsung menyanggupinya, hati Drimidu pun terasa hangat. Lah kembali mengarahkan pandangannya pada 5 pria di depannya dan berkata dengan lembut, karena tuan-tuan menyukai Drimi, Drimi akan menerima kebaikan hati Anda. Suara lembut dan menawan Drimidu seakan merasuk ke dalam jiwa kelima orang tersebut, membuat mereka benar-benar jatuh hati. Mata indah Drimidu yang mempesona membuat mereka luluh. Kelima orang itu ternganga. Setelah mengatakannya, Drimidu memutar pinggangnya yang ramping dan berjalan menuju 5 orang itu. Saat Drimidu melangkah maju, keadaan di tempat itu seketika menjadi aneh. Hati-hati. Tiba-tiba, pemimpin kelima orang itu mengernyitkan kening dan berseru. Namun, seruannya terlambat 1 langkah. Gerakan Drimidu yang menawan dan memabukkan tampaknya menjawab keinginan hati mereka, membuat mereka seketika mematung seperti mayat hidup. Pria gemuk bertelinga besar itu tampak paling tidak memiliki tekad, ia hanya melamun, senyuman hinanya telah mencapai bagian terdalam pada matanya. Tetapi, matanya yang dipenuhi senyuman itu dialiri darah segar.
Lalu, lubang hidung, telinga, dan mulutnya juga ikut dialiri oleh darah segar. Hanya dalam sekejap, meski Drimidu sepertinya tidak melakukan apa-apa, lubang-lubang di seluruh tubuh pria gemuk dengan telinga besar itu mengeluarkan darah, dan ia meninggal tiba-tiba. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.